Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang demonstrasi konseptual pada modul 2.1, yaitu kami akan mempraktekkan sebuah proses kucing yang disertai dengan proses pengamatan atau observasi. Dalam kegiatan ini, kami akan melakukan dengan 3 peran yang berbeda. Saya, Rina Cutianingsi sebagai supervisor, Ibu Nur Hidayati sebagai coach, dan Ibu Raida sebagai kuci. Dengan fasilitator Ibu Anissa Halokadarwis dan pengajar praktik Bapak Dedi Supandi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu Rina. Nah, dengar-dengar katanya Bu Nur mau melakukan coaching ya? Begitu betul Bu Nur? Iya betul Bu Rina. Nah, begini Bu Nur. Nah, sebelum melakukan atau melaksanakan coaching, bolehkah saya ngobrol sebentar dengan Ibu? Boleh Ibu. Makasih Bu Nur. Nah, ini Bu Nur. Nantinya kan saat coaching berlangsung ya antara Ibu Nur dengan sebagai coach dan kuci. Nah, saya ingin melakukan observasi nih Bu atau mengamati. Jadi melakukan apa ya? Penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yaitu apakah coaching yang akan Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita atau tidak. Nah, di sini juga Bu Nur. Kemudian kemudian apakah nanti saya akan melihat nih Bu Nur, apakah nanti Bu Nur memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci sesuai dengan kata kunci dari Kuci. Nah, selain itu juga saya akan mengamati Kuci tentang kucinya nih ya, tentang responnya. Bagaimana Kuci itu menjawab pertanyaan dari Bu Nur, apakah sesuai atau tidak. Lalu kemudian Bu Nur juga jangan lupa nih dalam proses kucingnya Bu Nur ya tentang prinsip-prinsip dari kucing itu sendiri, yaitu diantaranya adalah kemitraan, lalu proses kreatif dan menggali potensi ya Bu Nur. Jadi pokoknya intinya Bu Nur jangan melupakan prinsip-prinsip itu, kemitraan proses kreatif dan menggali potensi ya Bu Nur. Baik. Nah, oh ya Bu Nur, sebelum melaksanakan observasi, nanti saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Nur. Boleh Bu Nur? Iya boleh Bu. Oke, terima kasih sebelumnya. Hal pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nur, kompetensi apa yang kira-kira ingin Ibu sampaikan dalam proses coaching hari ini, Bu Nur? Yang ingin saya kembangkan, yang jelas kompetensi utama dari coaching itu sendiri. Yang pertama ada kesadaran penuh atau present. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, oke, baik. Ibu, jadi Bu Nur ingin mengembangkan konsep inti dari coaching itu sendiri ya, betul Bu Nur? Betul Bu. Ya, konsep inti kan dari coaching itu ada 3 memang Bu Nur ya, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Puci. Nah, Bu Nur, kira-kira dari ketiga kompetensi itu, mana yang lebih spesifik Bu Nur yang ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang lebih spesifik ya Bu ya. Iya. Saya ingin mengembangkan
kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik Ibu, berarti yang saya tangkap itu ada dua kompetensi yang Ibu kembangkan lebih spesifik ya dalam proses coaching. Seperti yaitu tadi Bu Nur bilang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Ya begitu Bu Nur. Iya, betul, Bu. Nah, dari kompetensi Ibu yang Ibu anggap spesifik tadi kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Ibu? Indikator ketercapaiannya itu Koci bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si Koci tersebut. Jadi indikator pencapaiannya, Koci bisa menemukan sendiri atau solusi tentang permasalahan yang dihadapi. Begitu ya Ibu? Iya, betul, Bu. Baik Ibu, selamat melakukan coaching bersama Kuci. Nanti setelah proses coaching ini selesai, boleh saya berbincang-bincang kembali? Boleh, Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum, Bu Raida. Waalaikumsalam, Bu Nur. Bagaimana kabarnya, Bu Raida? Alhamdulillah baik, Bu Nur. Kalau Bu Nur gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, saya juga baik, Ibu. Alhamdulillah. Bu Nur sekarang sibuk tidak ya, Bu? Alhamdulillah tidak, Ibu. Kebetulan saya lagi kosong, Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, gini Bu Nur, saya mau curhat sama Bu Nur. Bolehkah Bu Nur? Silahkan, Bu Raida. Semoga saya bisa membantu ya atas permasalahan Bu Raida hari ini. Dari Iya, pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Bu Raida dapatkan? ini Bu Nur, saya ingin dapatkan solusi. Saya yakin Bu Nur bisa bantu. Saya ingin pembelajaran di kelas saya menyenangkan dan lebih kondusif lagi, Bu Nur. Oh, baik. Jadi Bu Raida ingin pembelajaran di kelasnya itu menjadi menyenangkan dan lebih kondusif ya, Bu ya. Iya, Kira-kira dari skala 1 sampai 10, Bu Raida tujuannya ingin di angka berapa itu? ya setidaknya saya ingin mencapai skala 7, Ibu. Baik, skala 7 ya, Bu ya. Iya, Masalahnya apa ya, Bu Raida ya? Mungkin Bu Raida bisa menceritakan secara lebih detailnya masalah. iya. Gini, Ibu, saya kan punya murid-murid. Nah, ada salah satu eh, murid itu yang saya pikir itu cukup unik, Ibu. Ya, Kenapa berpikir seperti itu, Bu Raida? iya, karena dia itu punya suatu kebiasaan, dikatakan lah ini mungkin bisa dikatakan kelebihan atau kekurangan gitu Bu ya. Nah, jadi anaknya itu begini, setiap kali pembelajaran dari awal sampai akhir, dia itu selalu begini, selalu langsung ke tempat permainan yang dia sukai. Nah, kemudian kalau dia sudah bermain dengan alat yang dia mainkan, dia itu tidak peduli dengan apa yang diinstruksikan oleh saya sebagai guru gitu. Bahkan dia tidak cukup untuk satu mainan, Bu Nur. Dia itu langsung lari ke tempat permainan lain, ambil yang lain.
mainan yang lain seperti itu. Semuanya dimainkan oleh dia. Terus lagi, dia mengajak temannya, misalnya sedang baca doa, tiba-tiba dia langsung menghampiri temannya untuk mengajak bermain seperti itu. Bahkan diiming-iming sama mainannya yang dia punya. Jadi otomatis kan temannya jadi ikutan gitu, Bu. Nah, kalau seperti itu terus, bagaimana pembelajaran yang sesungguhnya gitu, Bu? Masa anak ini harus diberi mainan terus? Kan nggak mungkin, Bu. Jadi terkadang ya maklum gitu, saya juga manusia biasa ya, Bu Nur. Saya pun merasa jengkel, kesal gitu. Maaf ya, Bu, sebelumnya. Nah, sebenarnya sebagai guru kita nggak boleh seperti itu. Tapi bagaimana ya manusiawi lagi, saya juga jengkel, Bu Nur. Keadaannya seperti itu. Baik, jadi Ibu merasa jengkel, kesal dengan murid tersebut ya, Bu ya. Iya, Terus apa yang membuat Bu Raida merasa jengkel seperti itu, Bu? ya yang paling saya rasa jengkel itu jika dia ganggu temannya. Kalau dia fokus main sendiri kan nggak apa-apa. Nah ini masalahnya ya dia selalu ngajak temannya sehingga apa? Sehingga membuat eh, tidak kondusif sampai saya ini merasa pusing sekali Bu gitu. Jadi saya nggak ngerti harus bagaimana. Bagaimana proses pembelajarannya, Bu Reda, jika sudah seperti itu? Pembelajaran kalau sudah seperti itu ya otomatis pasti terganggu Bu Nur. Bukan cuma saya sebagai guru yang terganggu, tapi teman-teman yang lain yang sudah enak mengikuti pembelajaran sampai tidak tertarik lagi belajar gitu. Kalau tidak ada yang ajak main, justru anak tersebut nangis, keinginannya itu tidak tercapai, pasti nangis. Nah, apa itu termasuk hiperaktif atau bagaimana ya, Bu? Saya jadi bingung terhadap anak ini. Kalau begitu, apakah Ibu sudah merencanakan sesuatu hal? Misalnya memanggil atau mencoba merayunya agar ikut pembelajaran dan tidak mengganggu temannya, Bu Reda. Hmm. Kalau rencana itu, Bu Nur, saya pernah sudah ketika itu waktu dia itu dengan ego pingin main bersama teman-temannya menjerit-jerit. Saya sudah menghampiri dia yang sudah mengajak dia Bu Nur. Ayo sayang, kita belajar dulu. Nah, ketika itu mau anaknya mengikuti perintah saya ikut gitu dengan arahan yang saya lakukan seperti itu. Jadi saya sudah mencoba untuk mengajak pelan-pelan anaknya gitu supaya mengikuti arahan saya. Oh, berarti Bu Reda sudah pernah merayu begitu ya, Bu ya? Iya. Supaya anak itu mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus, apa yang terjadi selanjutnya, Bu? Apakah ada perubahan dari anak tersebut? Apa tidak? Begitu, Bu. Ya ketika saya mengajak membujuk dia, merayu dia, Bu Nur, tapi ya itu cuma sebentar sebentar aja gitu, nggak bisa terus. Besoknya dia terus mengulangi hal yang sama. Ya, jadi hanya sebentar gitu efeknya. Berarti begitu ya, Bu Raida. Merasa kasihan pada si anak apabila ditegur secara terus-menerus ya. Iya. Apa yang akan Bu Raida lakukan kira-kira dalam proses belajar mengajar selanjutnya? Akan dibiarkan seperti itu terus atau mungkin ada cara lain yang akan dilakukan oleh Bu Raida? Ya, saya
gimana ya Bu? Mungkin saya perlu kolaborasi dengan teman-temannya mungkin ya. Mungkin itu bisa menjadi solusi gitu untuk saya dapat mengajak temannya. Jadi saya mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-temannya di kelas gitu Bu. Terus selain berkolaborasi dengan teman, apa yang ingin Ibu lakukan lainnya? Apa ya, mungkin saya mendatangi orang tuanya ke rumah karena keberhasilan suatu pendidikan itu anak baik atau tidak ya pasti dari orang tuanya ya. Ya, meskipun itu cuma sekedar anak usia dini, tapi tanpa adanya kolaborasi dengan orang tuanya, juga kita nggak bisa apa-apa ya, karena waktu yang paling banyak anak tersebut kan dengan orang tua, ya. Karena guru hanya bisa mengarahkan dan mendidik. Jadi saya ingin mengunjungi wali murid ke rumah anak tersebut dan saya akan bicara baik-baik dengan beliau. Dan saya akan mengajak kerjasama agar anaknya bisa tumbuh kembang seperti teman-temannya yang lain, Bu. Ini ide yang cukup bagus ya, Bu Raida. Bisa menemukan solusi, mau berkolaborasi, itu merupakan salah satu solusi atau petunjuk, begitu ya Bu Raida ya. Bu Raida bisa berkolaborasi dengan teman, kemudian berkolaborasi dengan orang tua untuk bekerja sama mendidik muridnya. Begitu ya Bu. Iya. Dari yang Bu Raida sampaikan tadi, apa rencana ke depannya yang ingin Bu Raida lakukan? Rencana ke depannya saya Bunur apa itu tadi dengan rekan teman sejawat saya ingin melakukan pendampingan khusus dalam artian begini Bu Nur. Ketika pelaksanaan pembelajaran, anak itu ada yang mendampingi khusus, ada guru pendamping khusus yang menangani anak tersebut. Jadi setidaknya kalau anak tersebut didampingi dengan guru khusus yang bisa menangani dia tidak akan mengganggu temannya yang lain. Dan kedua guru pendamping khusus akan bisa menstimulasi dia sesuai dengan masalah yang dialami anak tersebut. Nah, selain itu, saya ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Sebenarnya sih, saya masih sedikit saya memahami tentang pembelajaran sosial emosional tersebut, tapi saya akan mencoba Bu Nur, misalnya ada ice breaking agar anak semangat belajar dan mau belajar serta gembira gitu saat belajar. Oh, begitu ya. Jadi, Ibu tadi akan melakukan pendampingan pada si anak ya, didampingin dengan teman sejawat. Kemudian Ibu juga akan melakukan ice breaking supaya anaknya menjadi lebih tertarik lagi buat belajarnya. Begitu ya, Bu Reda ya. Selain hal itu, ada lagi nggak Bu yang lainnya yang ingin Ibu Raida lakukan? Tadi Bu dengan rekan sejawat, kedua dengan wali murid, selain saya mendatangi rumahnya, saya selalu berkomunikasi positif dengan kedua orang tuanya. Betul, ide yang sangat bagus ya Bu Raida. Dari yang sudah Ibu Raida rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Raida lakukan untuk menjalankan rencana tadi, Ibu? Ya, itu saya akan selalu terus dan terus menjaga komunikasi dengan wali murid, dengan kepala sekolah, dengan komite sekolah, baik komunikasi positif maupun melakukan kolaborasi, itu, Bu. Dan menurut Bu Raida, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Raida untuk menjaga komitmen tersebut, Bu Raida? Tentunya rekan sejawat saya, kepala sekolah, dan wali murid yang tentunya sudah sama mempunyai visi dan misi yang ada di sekolah sih, Bu.
Ya, benar banget sih itu ya Bu ya. Idenya sudah bagus sekali ya Bu Reda ya. Semoga rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik, dapat mengajar sesuai dengan yang diinginkan, suasana kelas yang menyenangkan, tenang, begitu ya Bu Reda ya. Dan tentunya tidak dihantui rasa tidak nyaman ya Bu ya. Iya, iya, terima kasih. Saya juga merasa lega, Bu Nur, setelah sore ini. Eh, saya memang sebelumnya menjadi beban pikiran saya, Bu Nur, terhadap tadi masalah ya. Saya memilih Bu Nur karena saya yakin Bu Nur pasti bisa membantu saya dan akhirnya apa yang saya pikirkan ternyata benar adanya ya. Saya merasa lega dan sekarang bisa menemukan solusi yang luar biasa tentunya dan nanti saya langsung action gitu di kelas seperti itu. Semoga apa yang saya rencanakan berhasil ya Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Mohon maaf saya sudah merepotkan. Tidak merepotkan kok Bu Reda. Sama-sama, terima kasih Bu Reda. Ya, saya izin pamit ya Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nur, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah menurut Ibu Nur prosesnya sudah berjalan baik tadi? Sudah sesuai dengan harapan dan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dalam proses coaching tadi, Bu Nur? Ya, Alhamdulillah Ibu, tadi sudah berjalan dengan lancar Ibu. Alhamdulillah ya Bu. Setelah saya melakukan pengamatan atau observasi tadi terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan antara Ibu Nur sebagai coach dengan Ibu Raida sebagai coachee, tadi ada sedikit hal yang saya tanyakan setelah ini ya Bu Nur, ketika Ibu Nur melakukan coaching. Jadi ada yang ingin saya tanyakan, kira-kira boleh tidak Ibu? Iya, boleh Ibu. Baik, terima kasih. Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Raida. Nah, hal pertama yang ingin saya tanyakan setelah Bu Nur melakukan proses coaching tadi, kira-kira apa ya yang Ibu dapat dalam proses coaching tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bu Nur tadi? Iya Bu, selama proses coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta begitu Bu. Mulai dari menanyakan tujuan, Ya, mengidentifikasi masalah, ya. menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee, dan juga tanggung jawab yang akan dilakukan terhadap rencana aksi tersebut. Kemudian, saya juga sudah menggali potensi untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu, Ibu. Baik Ibu Nur, selama saya melakukan observasi tadi, memang saya melihat Ibu Nur sudah luar biasa gitu. Alur ceritanya dalam proses coaching tadi. Nah, sudah tampak tadi saya lihat Bu Nur pertama sudah menanyakan tujuan kepada Kuci, terus apa tujuan dari Kuci itu ingin melaksanakan coaching terhadap Bu Nur. Kemudian saya lihat Bu Nur mulai mengidentifikasi masalah dari Kuci tadi. Dan saya juga lihat nih, Bu Nur juga menggiring Kuci untuk membuat rencana aksi
pada tindak lanjut ke depan. Lalu saya juga melihat Bu Nur sudah mengarahkan Kuci untuk bertanggung jawab terhadap aksi yang dilakukan Kuci tersebut. Sungguh luar biasa sekali Bu Nur. Nah, selain itu tadi Bu Nur juga sudah melaksanakan kompetisi inti dari kucing, yaitu tadi Bu Nur sudah fokus atas kehadiran penuh dalam proses kucing. Kemudian juga saya melihat Bu Nur mendengarkan aktif terhadap kucing dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya ya sesuai dengan kata kunci dari kucing. Kucing yang Ibu lakukan tadi sudah sangat luar biasa. Semoga nantinya Bu Nur diberi kelancaran dan kemudahan dalam mengembangkan kucing-kucing selanjutnya yang akan Ibu lakukan melalui proses alur tirta tentunya ya Bu Nur. Iya, baik Ibu. Pertanyaannya satu lagi, boleh nih Bu Nur? Boleh Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk kedepannya, kira-kira kompetisi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan aksi kucing tadi ya Bu Nur? Untuk coaching selanjutnya, saya ingin mengembangkan present atau kehadiran penuh, dan saya juga merencanakan ingin mendalami alur tirta, Ibu. Jadi untuk tujuan yang saya lakukan, alur tirta ini sangat penting sehingga saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Begitu Bu Nur, luar biasa sekali ya niatnya Bu Nur ini. Jadi Bu Nur ingin mengembangkan alur tirta untuk proses coaching selanjutnya ya Bu, agar Iya, lebih baik lagi ya Bu Nur. iya Bu Rina. Sangat luar biasa Bu Nur ini sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Terima kasih Bu Nur sudah berbincang-bincang dengan saya dan menjawab pertanyaan terkait observasi yang sudah saya lakukan pada proses coaching hari ini. Terima kasih Bu Nur, saya undur diri dulu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yang kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Saya, Rina Cutianingsih, dari SMPN 7 Tambun Selatan. Dan saya Nur Hidayati dari SMP Negeri 13 Tambun Selatan. Saya Raida dari SMA N21. Salam guru penggerak. Bergerak. Bergerak. Dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.